Selamat pagi sahabat semua. Hari ini kita akan bincang tentang apa itu CPD ya. CPD ini Cephalopelvic Disproportion atau ketidakproporsian antara kepala bayi dengan panggul ibu ya. CPD ini sering menjadi alasan utama kita lakukan seksio sesaria karena tidak memungkinkan untuk lahir normal. Kita lihat ya, jadi penyebab CPD ini lumayan banyak ya. CPD ini jadi istilah umum ketidakseimbangan antara kepala dengan jalan lahir atau panggul ibu ya. Tidak harus bayinya besar atau kepala bayinya besar, tidak harus ya, karena kita lihat gambarnya ya. Ini panggul ibu tuh seperti mangkok seperti ini sebetulnya ya. Ini kepala bayi di dalam. Nah, ini kepala bayi tuh harus pas banget ya sama mangkok panggul ibu. Nah, biasanya di usia 35 minggu kalau pada kehamilan pertama, kepala bayi itu sudah engage ya. Ibaratnya dia sudah masuk turun ke dalam mangkok panggul ini. Ya. Syarat terjadinya proses engage tentunya kepala bayi harus dalam posisi fleksi maksimal. Jadi dia harus menunduk banget. Baru dia bisa masuk ke dalam rongga panggul ibu. Ya. Peristiwa ini sebetulnya terjadi secara alami. Jadi tidak harus ibunya nungging atau posisi bokong lebih tinggi, tidak harus seperti itu, karena ini adalah peristiwa alami yang terjadi dengan sendirinya. Nah, proses engage ini atau turunnya kepala masuk ke rongga panggul ibu bisa kita tunggu biasa sampai 37 atau 38 minggu ya. Kalau 37 38 minggu kepala bayinya belum masuk, berarti ada sesuatu yang menahan kepala bayi untuk masuk ke rongga panggul ibu. Bisa kepalanya lebih besar dari ukuran panggul ibu ya, atau ada lilitan yang menahan kepala, bisa karena lilitannya kencang atau tali pusarnya pendek yang menahan si kepala bayi tidak bisa masuk ke panggul dalam posisi fleksi maksimal seperti ini. Jadi agak tengadah dia ya, karena tertarik bisa ya, agak tengadah sehingga tidak bisa dia masuk ke mangkok panggul. Jadi dia tertahan di permukaan mangkok panggul ibu ini ya. Nah, kenapa untuk melahirkan normal kita perlu kepala bayi ini turun masuk ke dalam mangkok panggul? Karena pembukaannya di sini nih. Ini pembukaan jalan lahir ya. Seperti ini nih. Bayi itu harus masuk turun ke bawah baru dia bisa meluncur. Nah, ini kepala yang sudah engage nih. Ini gambar kepala bayi yang sudah engage. Dia turun ke bawah baru bisa keluar. Kalau dia tetap di atas, meskipun jalan lahirnya di bawah terbuka 10 cm, mulusnya kenceng nih misalnya nih, jalan lahir udah terbuka 10 cm, tapi kepalanya masih di atas, nggak turun, kan tidak memungkinkan juga kita tarik ke bawah pakai vakum atau forceps. Ya, sangat berbahaya untuk bayinya, bisa benjol bayinya karena vakum yang terlalu tinggi posisi kepalanya. Ya, sekarang kita lihat gambar berikut ya. Nah, ini ya. Jadi bayi itu harus dalam posisi yang seperti ini nih untuk dia bisa masuk ke rongga panggul. Jadi kepalanya nekuk banget ke bawah. Ya, kadang-kadang kalau kepalanya ukuran kepala lebih besar dari panggul atau ada sesuatu yang menahan kepala bayi masuk, itu bisa dia nggak mau masuk seperti ini nih. Kita sebut cephalopelvic disproportion ya. Ini ada berbagai kondisi-kondisi lain yang memerlukan seksio sesaria, nggak bisa lahir normal. Ini seperti bayi sungsang ya, bayi sungsang anak pertama misalnya ya, karena kepala ini bagian yang paling keras ya, yang paling sulit untuk lahir. Bokong bisa lahir tapi kepala belum tentu bisa lahir. Apalagi posisi lintang seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya ada plasenta yang sudah detach ya dari plasentanya, terlepas bagian solusio plasenta, itu malah kondisi emergency, kita harus lakukan seksio sesaria segera. Ini plasenta previa. Plasenta previa itu ada di sini, di menutupi jalan lahir. Pasiennya biasanya datang dengan perdarahan. Itu juga harus dilakukan seksio sesaria segera. Semoga menjadi manfaat. Sekian, terima kasih.